Hai, jumpa lagi kita guys di channel YouTube CCTV Apologet Muslim ya. Ini seru guys. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video ya. Kalian masih ingat kan si RK ya, Bang RK katanya, Bang RK yang digerebek oleh istrinya ketika dia sedang melakukan perselingkuhan di hotel guys. Ini keren sekali ya. Nah, di sini si RK naik ke roomnya Pak Bom Bom ya. Dia curhat, dia berkeluh kesah lah di situ ya guys ya. Dan ternyata katanya nggak boleh cerai ya katanya ya. Tapi dia menuntut untuk cerai loh. Katanya sesuatu yang sudah dipersatukan nggak boleh dipisahkan katanya ya, ada di isi kitabnya. Tapi kok dia minta cerai ya. Dan ada lagi narasi yang bikin gempar dunia perapologetika ini ya teman-teman ya, yang dimana CRK menyatakan mau nah kalian dengar sendiri ntar ya, kalian nanti dengar sendiri CRK mau ngapain nih teman-teman nih. Oke, sebelum saya putarkan videonya jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel CCTV Apologet Muslim ini semakin berkembang dan dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Oke, untuk keseruannya selamat menyaksikan. Ke saya untuk kembali jadi pendeta dan Tadi nggak lain-lain. ada suaranya. Apakah saya lakukan itu? Tidak mau. Mati pun saya Katolik. Itu baru satu. Itu bukan satu, masih setengah. Masih setengah. Saya bukan orang bodoh. Saya bisa balikin keadaan detik ini. Oh, gitu. Tapi biarkan saya yang menanggung sakit itu sendiri. Oh, oke. Saya sayang kau. Masih Saya sayang. perjuangan kau kanon 2 kali. Itu bukti saya sayang kau. Masih sayang rupanya. Tapi Saya selingkuh. perjuangkan kau kanonik 2 kali. Itu bukti saya sayang kau. Kanonik dalam gereja Katolik itu tidak gampang. Tapi 2 kali saya buktikan saya sayang kau. Saya cinta kau. Cinta guys. Cinta tapi selingkuh. Itu bukti saya sayang kau. Saya perjuangkan kau 2 kali. 2 kali. Satu kali kanonik itu 3 kali pengumuman. 2 kali kanonik berarti 6 kali pengumuman. Tapi saya perjuangkan kau di situ. Itu bukti saya sayang kau. Bahkan sempat masalah kemarin saya datang temui kau. Tapi apa yang saya terima? Saya pikir saya bakal pulang dengan kau sama-sama malam itu. Enggak lah. Saya pikir malam itu selesai masalah, saya temui kau, saya bakal pulang dengan kau sama-sama, kita mulai kembali dari nol, kita bangun lagi dari nol. Tapi apa yang saya dapat? Tidak perlu saya ceritakan di sini. Biarkan saya yang dihujat. Makanya saya katakan apa? Tembokmu ini, bentengmu ini, sudah kau hancurkan, sudah kau robohkan. Saya bentengmu, saya tembokmu, sudah kau robohkan. Temboknya roboh. Saya bentengmu, saya tembokmu, kau robohkan dalam 1 hari. Saya sakramenmu, kau robohkan dalam 1 hari. Apakah masih layak? Nggak layak. Lu selingkuh. Kalau malam itu bukan karena Mina, saya harus bawa bapak. Kalau bukan karena Mina, saya sudah bunuh diri malam itu. Bunuh diri guys. Ternyata mau bunuh diri. Mina yang temani saya telepon. Kalau bukan karena Mina, saya sudah bunuh diri malam itu. Kalau bukan karena Mina yang telepon saya malam itu, saya sudah mati malam itu. Saya sudah bunuh diri. Bunuh diri dia. Ketahuan selingkuh, bunuh diri. Itulah teman. Itulah sahabat. Makasih banyak Mina. Saya ingat orang-orangnya. Kalau bukan karena Beautiful Island di bawah, Dia mendukung. kalau bukan karena Padre Pio, kalau bukan karena Pak Bom Bom,
Saya sudah mati. Saya lebih pilih mati. Malu ketahuan selingkuh. Karena apa? Saya tembokmu, kau rubuhkan dalam satu hari. Sakit. Saya salah. Saya akuin sekarang, saya salah secara batin. Tapi coba refleksikan, apa yang sudah kau lakukan terhadap aku selama perkawinan? Apakah layak di hadapan tribunal? Apakah layak di hadapan tribunal? Secara algoritma kau dibenarkan. Secara algoritma kau menang. Tapi secara tribunal kamu melakukan pelanggaran berat. Tapi tidak perlu saya buka di sini. Buka dong. Silakan kembali Paman Pio atau teman-teman yang mau Mau bunuh diri kan, RK kan, ketahuan selingkuh. Aduh. Sebentar. Kak siapa ya? Kak Lia, silahkan Kak Lia. Kak Lia dari kemarin, Kak Lia ini juga khawatir ini. Kemarin telepon aku. Khawatir si RK bundir. Ya, shalom, Silakan. Oke, saya sebenarnya nggak tahu dari tadi ini Komalnya ini Bang RK di sini masalahnya apa dan sampai di mana Bang RK bernarasi seperti ini ya. Pada dasarnya kita semua ini memang betul tidak ada yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Bahkan kita yang punya rumah tangga tidak ada yang namanya rumah tangga yang sempurna. Ada saja kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Sangat miris sebetulnya. Cuma begini ya, saya bukan mau mendikte ataupun sok pahlawan, mau mendamaikan antara Bang RK dengan istri, tapi saya mungkin mencoba memberikan saran atau masukan yang dimana saya juga pernah mengalami hal demikian. Lalu bagaimana saya sampai dipulihkan dalam rumah tangga saya, mungkin ini bisa menjadi masukan juga buat Bang RK, juga mungkin teman-teman di bawah juga yang lagi sedang bermasalah dalam rumah tangga. Nah, untuk kita lihat beberapa hari yang atau berapa minggu ya sudah lewat ini, memang miris ya kalau kita punya masalah rumah tangga itu kita harus tontonkan secara publik. Itu saya pikir sangat tidak dewasa. Nah, tetapi saya juga tidak mau mencampuri rumah tangga Bang RK dengan istri karena bagaimanapun kita ini kan nggak kenal pribadi. Saya nggak pernah ketemu pribadi Bang RK, begitu juga istrinya Bang RK. Hanya saja saya cuma mau bilang kita menyelesaikan itu secara dewasa. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita saja caranya menyelesaikan seperti apa. Saya paham posisi Bang RK, saya juga paham posisi istrinya Bang RK. Saat ini mungkin lagi panas. Alangkah baiknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, libatkan gereja. Jadi maksud saya gini, kalau memang kesepakatannya itu jalan terbaik harus pisah, ya saya pikir pasti ada kesepakatan berdua. Kalau tidak pun juga bisa berdamai, itu jauh lebih bagus kalau kembali pulih. Itu lebih luar biasa lagi. Ini menurut saya karena tidak ada kekristenan mengizinkan perceraian. Nah, lalu kemudian saya berharap gini Bang RK. Kemarin memang ada kekhawatiran buat saya sampai saya telepon Bang Pedro. Saya bingung gitu loh, kenapa kok sampai begini masalahnya yang harusnya kami tidak tahu menjadi tahu. Begitu banyak orang bisa lihat ya dari live-nya istri dari Bang RK, ya menurut saya sangat miris gitu. Walaupun ada kesalahan Bang RK, walaupun ada kesalahan istrinya Bang RK, nggak perlu orang lain tahu. Cukup itu menjadi konsumsi keluarga sebetulnya. Karena kita di TikTok ini kan masing-masing punya keluarga, punya masalah. Kita nggak usah menghakimi Bang RK, menghakimi istrinya Bang RK. Hanya kita bisa lakukan doakan mereka supaya berdamai. Kalaupun memang jalannya untuk berpisah, biarlah itu kembali kepada mereka. Kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka berdua. Karena kita tidak tahu masalah persoalan yang sebenarnya. Jangan kita melihat, kita menilai dari TikTok saja. Oh, RK ketahuan selingkuh. Lalu kita berspekulasi langsung mengambil kesimpulan. Oh, ternyata Bang RK selama ini pembohong, munafik. Ya, ternyata pewarta
apaan sia-sia, munafik begini. Lihat tuh, kasihan istrinya begini-begini. Kita nggak tahu tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi kita jangan kalau kita tidak tahu hal yang sebenarnya jangan jadi sok tahu. Jangan menyimpulkan segala sesuatu yang kita Kan udah tidak tahu. ketahuan ada videonya Nah, jadi digerebek. Bang RK maupun Kak Rosi ya, istrinya Bang RK harus punya kerendahan hati menyelesaikan secara dewasa. Saya tidak mau memihak salah satu pun. Kalau saya pun tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Pada dasarnya dalam rumah tangga itu kita harus tahu dulu akar benangnya masalahnya di mana. Kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Libatkan pihak gereja, rekonsiliasi dengan Tuhan dan rekonsiliasi dengan pasangan. Oh, Bicara dengan dewasa. Saya rekonsiliasi pikir dengan itu Tuhan. mungkin jalan terbaik buat Bang RK dan istri. Itu saja Bang yang saya Baik, bisa saya sampaikan ya. Karena ini mental saya terganggu juga Wah, karena saya mentalnya aktif di terganggu. lingkungan. Harus Saya ke rumah aktif sakit di jiwa nih. umat gereja. Ya khususnya yang di Maumere. Khususnya yang di Maumere bisa record. Karena saya aktif di lingkungan gereja dan saya aktif di lingkungan Maumere, mental saya terganggu. Mentalnya Satu udah hal. terganggu dia. Saya pakai bahasa daerah. Miuruam punu wiit lebaa. Miuruam guulek kelebaa. Naha miuruam piara witwalo. Apa tuh? Saya ulangi lagi untuk yang di Maumere. Miuruam punu wiit lebaa. Miuruam puulek kelebaa. Naha miuruam piara wit levalo. Ia terehi. Saya ulangkan ketiga kalinya. Miuruam punu wit lebaa dan atabian riwun ngasun raita lebaa. Miuruam puleke lebaa dan atabian riwun ngasun raita lebaa. Nahavit miuruam piara wit balong. Kembali pada tribunal gereja. Sesali perbuatanmu, saya sesali perbuatan saya. Di record itu diposting ulang-ulang. Dia menyesali. Miuruam puno Dia wet lebaa. menyesali udah ketahuan selingkuh. Miuruam guuleke lebaa dan atabian riwun ngasun raita lebaa. Nahavit ko miuruam naha piara witwalom. Kembali pada tribunal gereja. Apa sadari dan refleksikan. Apakah kamu melakukan pelanggaran berat? Justru lu yang melakukan pelanggaran berat. Digerebek di hotel. Gimana? Ada algoritmanya kebaca di mana? Karena saya termasuk aktif di gereja dan paroki. Dia berlindung ke gereja dia. Mau berlindung ke gereja dengan perselingkuhannya ini. Seperti guys. itu. Saya tidak lakukan pembenaran diri. Kalau saya pembenaran diri, dari tadi saya balas doksinya Ya nggak istri bisa saya. lah. Lu udah digerebek kok di Saya hotel. dari kemarin saya balas klarifikasi. Tapi satu hal yang kau harus ingat, saya sayang kau, semua yang saya kasih, semua yang saya dapat saya kasih ke kau. Bahkan sekarang saya jadi gembel. Wah, jadi gembel dia. Karena saya tidak pegang apa-apa. Kalau bukan bom-bom yang kirim uang. Diusir dari Kalau rumah. bukan Jan yang kirim uang. Kalau bukan Bang Haka yang kirim uang. Saya gembel. Saya nggak makan. Gembel dia. Diusir dari rumah. Karena semua uang saya kasih ke kamu. Gitu aja. Ada rumah Felix di bawah. Oh, Felix Rosat. Romo. Romo, mau naik kah Romo? Bentar. Romo. Hormat Romo. Beliau ada di bawah. Romo Felix. Bentar. Bang Pedro izin Bang, coba ini kasih naikkan juga Kak Angel kah, karena Kak Angel ini kan juga sangat turut prihatin ya melihat. Berduka Romo, cita. hormat Romo. Saya selama ini saya berusaha untuk menjembatani Romo. Tapi makanya saya bilang saya tidak mau beromong terlalu banyak Romo. Dia udah ketahuan. Kembali selingkuh pada gitu. tribunal gereja berdasarkan dokumen. Beliau ada request sebentar ya. Aduh, hormat Romo, saya merasa takut sekali Romo ini berhadapan dengan orang tribun. Beliau ahli hukum kanonik ya. Aduh, Romo. Silakan Romo, berikan nasihat Ada kepada Romonya mendukung perceraian. anak-anaknya yang berdosa ini Romo. Selamat sore untuk semuanya.
Saya Romo Kosat. Saya juga ada komal saya biasanya malam jam 8 sampai jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Dan banyak pertanyaan saya nak jawab yang prinsip-prinsip umum aja. Yang khusus yang menyangkut pribadi-pribadi masalah aktualnya nanti di tribunal. Tapi di komal saya kasih nasihat, kalau ada kesulitan ini yang ditempuh. Saudaraku Bang RK tadi sudah mengatakan hanya tribunal. Itu sikap yang sangat tepat. Jangan bongkar di sini. Saya juga tidak akan bongkar di sini. Jalannya adalah Bang RK ambil surat pengantar di Paso Proki, hubungi Pater Klitus Hekong di Ladalero ke Tribunal Maumere atau Tribunal Ende, bisa mendengarkan Bang RK dan mantan istri. Nanti di sana baru diproses mengisi formulir dan lain-lain, dan di situ bisa masing-masing didengarkan menurut apa yang ditulis atau dipanggil ke tribunal. Itu jalan yang terbaik, masing-masing didengarkan, dan tribunal itu adalah forum gereja untuk mendengarkan hal-hal berkaitan dengan perkawinan. Jadi tidak ada sesuatu yang salah kalau ke tribunal, tapi dengan perantaraan Paso Proki, karena nanti di Proki tentu sudah ada pendekatan seperti tadi ada Ibu mengatakan bahwa kita coba berdamai dulu. Di tribunal itu sudah pengadilan. Usaha perdamaiannya biasanya di level paroki. Kalau dua-duanya memang tidak mungkin diperdamaikan, maka jalan yang terbaik adalah mencari solusi di tribunal, dan dua-duanya bisa dipanggil masing-masing ke tribunal, dan nanti tribunal akan menyelesaikannya sesuai dengan hukum gereja. Nah ini saya bingung teman-teman ya dengan ininya mereka ya, hukumnya mereka. Katanya yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan, artinya tidak boleh cerai. Tapi ini si pendetanya sendiri ini nginin untuk cerai. Ini aneh ya. Dia berusaha untuk kayaknya mereka ini ikut membantu si RK ya, kayaknya ya, ikut pro ke si RK ya, bukan ke istrinya. Padahal si RK ini melakukan pelanggaran berat ya, yaitu melakukan perselingkuhan atau perzinahan di kamar hotel dan digerebek oleh istrinya. Dan yang lucunya ya teman-teman ya, si RK saking malunya, si RK saking kena mental ya, kena mental artinya kalau kena mental gangguan kejiwaannya terganggu ya. Saking malunya dia mau bundir ya teman-teman. Ini dia sendiri yang ngomong barusan, sampai mau bundir dia. Malu menghadapi apologet-apologet yang lainnya. Karena apa? Setiap hari dia memberitakan firman, dia berdebat, dia berdiskusi dengan muslim. Tapi kelakuan dia sendiri melakukan hal-hal yang menyalahi aturan agama, yaitu selingkuh di dalam hotel dan digerebek pula sama istrinya. Coba, gila nggak itu? Gila ya, saking malunya dia kena mental, gangguan kejiwaannya terganggu guys. Dia sendiri yang ngomong barusan ya, bukan fitnahan saya ini, dia sendiri yang ngomong. Kalau kalian nyimak videonya, dia ngomong mentalnya udah terganggu, udah kena mental dia. Artinya kejiwaannya terganggu. Kalau mentalnya terganggu ya teman-teman, sampai dia mau melakukan bundir. Gila nggak? Coba bayangin, saking malunya dia ya, menghadapi netizen-netizen, menghadapi debater-debater yang lain. Ya kelakuan lu sendiri salah. Sampai istrinya ngegerebek ke kamar hotel, dia lagi apa tuh di dalam berdua sama cewek. Gak mungkin main catur, gitu kan ya. Oke teman-teman, ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyalahi aturan agama ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini timbulnya dari saya kalau kesalahan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel CCTV. Semoga kalian semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama buat umat muslim ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.